Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifut Nikmatul Hasanah dari D3 Keperawatan semester 6. Saya di sini akan mempresentasikan KTI saya dengan judul Gambaran Tingkat Kecemasan dan Penyebab Kecemasan Orang Tua Saat Pembelajaran Daring pada Anak TK Nurul Amanah di Desa Karangasem. Yang pertama yaitu latar belakang. COVID-19 merupakan penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus corona yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok yang ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 25 negara yang telah terjangkit virus ini. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo mengumumkan bahwa virus COVID-19 telah masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pemerintah Indonesia dengan sistem pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, setiap masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar rumah, melakukan pekerjaan dari rumah, dan sampai menerapkan pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, aktivitas pembelajaran dari rumah resmi diadakan melalui Surat Edaran Mendikbud nomor 36962 tentang pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, dengan sistem pembelajaran yang dilakukan dari rumah, peran orang tua pun turut menjadi amat penting dan mendampingi anak-anaknya, terlebih apabila anak-anaknya masih dalam usia dini. Selanjutnya, yaitu kecemasan. Kecemasan merupakan perasaan yang tidak menyenangkan. Kecemasan digambarkan sebagai respon dari dalam maupun dari luar diri seseorang saat dihadapkan oleh suatu kejadian. Dan saat ini banyak orang tua merasakan kecemasan akibat pembelajaran daring yang diterapkan untuk anak-anaknya. Saat dalam situasi yang normal dulu, anak-anak belajar di sekolah dengan bimbingan guru untuk menimba ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat bagi mereka di kemudian hari nanti. Ketika berada di rumah, anak-anak dididik oleh orang tua dengan pola asuh masing-masing, sementara pembelajaran yang diberikan di sekolah tidak banyak diajarkan oleh orang tua saat di rumah. Semua itu membuat orang tua khawatir dan cemas dengan prestasi serta pendidikan anaknya. Pembelajaran jarak jauh atau daring membuat orang tua berperan sebagai guru dengan mengawasi dan membimbing saat pembelajaran berlangsung. Orang tua juga memikirkan bagaimana membagi waktu antara pekerjaan dan pemantauan pembelajaran anak, memfasilitasi handphone atau tablet dan kuota internet. Selanjutnya, adaptasi dalam pembelajaran di rumah tidak hanya terjadi pada anak, orang tua pun khususnya ibu sebagai guru pengganti di rumah juga mengalami adaptasi. Banyak beberapa ibu yang mengeluh sulitnya mengajari dan mengawasi anak belajar di rumah, mulai dari mengajarkan tugas-tugas sekolah, mengawasi anak sekolah daring dimulai, dan ditambah lagi jika anak tidak turut dengan orang tua karena suasana belajar di rumah berbeda dengan di sekolahan. Hal ini membuat sebagian ibu terpancing emosinya karena tertekan situasi. Berdasarkan hasil wawancara survei awal yang dilakukan secara langsung tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan, wawancara pada 10 orang tua didapatkan hasil orang tua terutama ibu merasakan cemas bila anaknya melakukan pembelajaran daring. Cemas yang dialami orang tua yaitu kesulitan tidur dan khawatir anaknya tidak paham apa yang disampaikan selama pembelajaran daring. Banyak penyebab yang membuat orang tua merasa cemas saat pembelajaran daring. Penyebabnya yaitu kebanyakan orang tua di sini sibuk bekerja sehingga kurang ada waktu dan sulit untuk mengajari anak saat sekolah di rumah. Berikut adalah originalitas penelitian. Selanjutnya, penyebab kecemasan menurut wawancara yang telah peneliti lakukan, ada beberapa penyebab kecemasan yang disampaikan orang tua tentang kecemasan saat anak pembelajaran daring. Yang pertama, khawatir anak tidak bisa menerima pelajaran saat di rumah.
Terus orang tua sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk setiap hari mengajari anak saat sekolah di rumah. Ketiga, orang tua tidak sabar untuk menunggu anaknya sekolah. Keempat, anak selalu bosan dan tidak fokus saat sekolah di rumah. Kelima, orang tua kurang memahami pelajaran yang diberikan sekolah. Keenam, kurang paham tentang media sosial untuk media pembelajaran daring. Ketujuh, anak tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. 8, orang tua kadang terpancing emosinya saat mengajari anak sekolah. Kesembilan, tidak bisa mendampingi anak saat sekolah di rumah. Dan yang terakhir, membuat orang tua tidak bisa mengatur waktu. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini memberikan gambaran tingkat kecemasan dan penyebab kecemasan orang tua saat pembelajaran daring pada anak TK Nurul Amanah di Desa Karangasem. Penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan tanpa melakukan intervensi terhadap subjek penelitian. Cara ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung kepada responden menggunakan lembar observasi, sehingga peneliti mendapatkan data tentang tingkat kecemasan dan penyebab kecemasan orang tua saat pembelajaran daring. Selanjutnya, teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik total sampling, yaitu metode pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi. Dalam pengambilan sampel ini, sesuai dengan teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik total sampling pada orang tua anak TK Nurul Amanah yang mengalami kecemasan bila anaknya sekolah daring. Berikut adalah definisi operasional. Yang pertama, tingkat kecemasan. Alat ukurnya lembar kuesioner. Hasil ukur, bila tidak ada kecemasan kurang dari 14, ringan bila skor 14-20, sedang bila skor 21-27, berat bila skor 28-41, berat sekali bila skor 42-56. Yang kedua, penyebab kecemasan. Alat ukur lembar kuesioner. Hasil ukur checklist atau memilih beberapa pilihan jawaban. Selanjutnya, populasi. Populasi adalah seluruh objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua dari murid TK Nurul Amanah yang merasa cemas bila anaknya sekolah daring di rumah sebanyak 26 orang tua. Sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel adalah bagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua murid TK Nurul Amanah yang merasa cemas bila anaknya sekolah daring di rumah. Selanjutnya, bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Tidak ada cemas, frekuensi 0, presentasi 0. Kecemasan ringan, frekuensi 11, presentasi 42,3%. Kecemasan ringan, frekuensi 15, presentasi 57,6%. Kecemasan berat, frekuensi 0, presentasi 0. Kecemasan berat sangat berat, frekuensi 0, presentasi 0. Total frekuensi 26, presentasi 100%. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 26 responden berdasarkan tingkat kecemasan orang tua murid yang berkualitas tidak ada kecemasan sebanyak 0 responden, kecemasan ringan 11 responden dengan presentase 42,3%, kecemasan sedang sebanyak 15 responden dengan presentase 57,6%, kecemasan berat sekali 0 responden dan kecemasan sangat berat sebanyak 0 responden. Selanjutnya, hasil dari penyebab kecemasan.
Khawatir anak tidak bisa menerima pelajaran saat di rumah sebanyak frekuensi 5, presentasi 19,2%. Orang tua sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk setiap hari mengajari anak saat sekolah di rumah. Frekuensi 9, presentase 34,6. Khawatir orang tua tidak sabar untuk menunggu anaknya sekolah saat di rumah. Frekuensi 5, presentasi 19,2%. Khawatir anak selalu bosan dan tidak fokus saat sekolah di rumah. Frekuensi 0, presentasi 0. Orang tua tidak memahami pelajaran yang diberikan sekolah. Frekuensi 2, presentasi 7,67%. Orang tua kurang paham tentang media sosial untuk media pembelajaran daring. Frekuensi 2, presentase 7,67%. Anak tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Frekuensi 0, presentase 0. Orang tua kadang terpancing emosinya saat mengajari anak sekolah di rumah. Frekuensi 3, presentase 11,5%. Total frekuensi 26, presentase 100%. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 26 responden berdasarkan penyebab kecemasan orang tua, antara lain untuk penyebab pertama 19,2%, penyebab kedua orang tua sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk setiap hari mengajari anak saat sekolah di rumah sebanyak 9 responden dengan presentase 34,6%. Penyebab ketiga, khawatir orang tua tidak sabar untuk menunggu anak sekolah saat di rumah sebanyak 5 responden dengan presentase 19,2%. Penyebab keempat, khawatir anak selalu bosan dan tidak fokus saat sekolah di rumah sebanyak 0%. Penyebab kelima, sebanyak 2 responden dengan presentase 7,69%. Penyebab keenam, sebanyak 2 responden. Penyebab ketujuh, sebanyak 0 responden. Penyebab ke-8, sebanyak 3 responden dengan presentase 11,5%. Pernyataan tingkat kecemasan orang tua. Pernyataan ini juga didukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Parsequa tahun 2020 menggambarkan 14,2% tidak mempunyai akses, hanya 40% orang tua mengawasi anak saat membuat tugas, dan 35,6% orang tua mengakui bahwa saat membantu anak-anak mereka mengerjakan pekerjaan rumah, mereka merasa frustasi dan menggunakan kekerasan verbal atau nada suara yang tinggi, larangan, dan hukuman. Orang tua merasa anaknya tidak fokus belajar dan tidak suka dimonitor. Oleh sebab itu, orang tua merasa kelas luring lebih baik dibandingkan daring. Hasil SAS didapatkan 10,8% orang tua anak sekolah dasar mengalami peningkatan kecemasan. Dan penyebab kecemasan, dari beberapa pernyataan penyebab kecemasan juga terdapat orang tua yang tidak memahami pelajaran yang diberikan sekolah sebanyak 2 responden, dan orang tua kurang paham tentang media sosial untuk media pembelajaran daring juga menyebabkan penyebab kecemasan orang tua itu sendiri. Selanjutnya, kesimpulan nomor yang pertama, sebagian responden di TK Nurul Amanah Desa Karangasem terdiri dari orang tua murid yaitu ibu sebanyak 26 responden. Yang kedua, sebagian besar orang tua murid mengalami tingkat kecemasan sedang yaitu sebanyak 15 responden dengan presentase 57,6%. Yang ketiga, sebagian besar penyebab kecemasan orang tua yaitu orang tua sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk setiap hari mengajari anak saat sekolah di rumah sebanyak 9 responden dengan presentase 34,6%.
Selanjutnya, saran bagi responden selalu meningkatkan komunikasi dua arah yang baik antara orang tua dan guru pelajar. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya agar selalu menambah pengalaman dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan variabel yang lebih banyak. Yang ketiga, bagi Universitas Karya Husada Semarang diharapkan dapat menyediakan informasi dan referensi yang baru khususnya mengenai tingkat kecemasan guna menunjang dalam penyusunan karya tulis ilmiah selanjutnya. Terima kasih. Tadi adalah presentasi dari saya. Jika ada salah dan kekurangan perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.